Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah, tauhid, uluhiyah, dan sekarang kita sudah di buku yang kelima dari 6 buku yang kita akan baca. Baik, sekarang kita sudah di bab yang ke-62 tentang maja'a fi kathrati al-halif, tentang banyak bersumpah. Baik, kita lanjut. Wa fi sahih nih tes.
kedua dicoba tes satu kita ada dulu sih. kami bawa Cik, cik. cik satu Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah, tauhid uluhiyah. Dan kita sudah di buku yang kelima dari 6 buku yang kita akan baca. Dan kita sekarang sudah di kitab Tauhid pada bab yang ke-62. Pada bab yang ke-62 tentang maja'a fi kathrati al-halif. Ya, tentang masalah banyak atau sering bersumpah. Ya, masalah sering bersumpah. Baik, intinya dari bab ini kita atau sebagai orang yang bertauhid, dia tidak sering bersumpah karena menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia mengagungkan Allah, maka dia tidak gampang untuk bersumpah. Taib. Wa fi sahih an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Qala Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi marratayn aw thalathan thumma inna ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yunziruna wa la yufun wa yadharu fihim as-siman. Taib. Dari as-sahih, dalam as-sahih maksudnya Bukhari dan Muslim, dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati qarni, sebaik-baik umat adalah di masaku, maksudnya di masa para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian masa setelahnya yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelahnya tabi'u at-tabi'in. 3 generasi terbaik, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Qala Imran, berkata Imran ibn Husain, saya tidak mengetahui dengan pasti, dengan yakin, apakah setelah menyebutkan masa sahabat, setelah itu Nabi sebutkan 2 masa atau 3. Ya, maksudnya di sini Imran
kurang yakinnya, sebaik-baik masa yaitu masaku. Kemudian disebutkan 2 kali atau 3 kali setelah itu. Tapi menjadi pembahasan kita adalah yaitu lafaz hadits tsumma inna ba'dakum. Kemudian setelah itu atau setelah kalian qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Kemudian setelah kalian, maksudnya setelah para sahabat atau setelah masa keemasan Islam ini, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ada orang-orang yang yashhadun, yang memberikan kesaksian, wala yustashhadun, padahal tidak diminta. Jadi dia menekankan sesuatu, memberikan kesaksian padahal tidak diminta. Wa yakhunun wala yu'tamanun, dan akan datang nanti orang-orang yang yakhunun, orang-orang yang berkhianat, tidak bisa dipercaya. Wa yunzirun wala yufun, dan juga akan datang orang-orang yang suka bernadar namun tidak melaksanakan nadarnya. Wa yadhharu fihi musiman, dan akan banyak nanti orang-orang yang gemuk, orang-orang yang gemuk, ya karena dimudahkan dunia, ya makanan pada banyak, enak, ya uang ada, akhirnya makan, akhirnya gemuk, ya kan? Taib. Penjelasan hadis secara global. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa setelah 3 generasi umat ini, setelah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu akan muncul orang-orang yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu orang yang mempersaksikan padahal tidak diminta, orang yang bernadar atau orang yang berkhianat, tidak bisa dipercaya, orang yang bernadar tapi tidak melaksanakan nadarnya, dan akan banyak orang-orang yang gemuk, akan banyak orang-orang yang gemuk, ya karena setelah 3 generasi itu, ya manusia sudah mulai berlomba-lomba terhadap dunia, ya baik itu makanan, ya keindahan dan syahwat dunia, sehingga banyak di antara mereka yang gemuk. Dan apa yang disebutkan dalam hadis ini betul, ya kan? Banyaknya orang yang mempersaksikan padahal tidak diminta. Ya. Dibilang ini asli, ya kan? Ya, siapa juga yang tanya? Tidak ada yang tanya, ya kan? Tiba-tiba dia menekankan bahwa ini, ya kan? Ya. Demikian pula orang yang berkhianat tidak bisa dipercaya, orang yang bernadar tidak memenuhi nadar, dan orang yang gemuk karena sudah berlomba-lomba terhadap dunia. Faedah dari hadis, faedah yang pertama, keutamaan 3 generasi umat Islam, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Faedah yang kedua, haramnya khianat. Ya, haramnya khianat. Artinya kita wajib melaksanakan amanah. Ya. Faedah yang ketiga, wajibnya memenuhi nadar. Wajibnya memenuhi nadar. Kalau sudah bernadar, dipenuhi nadarnya. Faedah yang ketiga, ya haramnya sibuk dengan dunia
kesenangannya yang melalaikan dari akhirat. Baik, hubungan antara hadits dengan bab. Hubungan antara hadits dengan bab adalah dalam hadits ini menjelaskan akan haramnya tidak memenuhi nazar. Haramnya tidak memenuhi nazar. Kemudian hubungan antara hadits dengan tauhid. Hubungan antara hadits dengan tauhid, di mana pada hadits ini menjelaskan akan haramnya tidak memenuhi nazar. Haramnya tidak memenuhi nazar. Karena bergampangan dengan tidak memenuhi nazar itu artinya merendahkan Allah. Dan orang yang merendahkan Allah ini berarti kurang tauhidnya. Ya, kurang tauhidnya. Orang yang merendahkan Allah itu kurang tauhidnya. Karena dia bernazar, itu dia bikin perjanjian dengan Allah. Tapi begitu gampangnya dia tidak melaksanakan nazarnya. Berarti bagi dia Allah itu gampang diatur. Iya kan? Padahal dia sudah bernazar. Dia sudah mengikat perjanjian dengan Allah. Lantas ternyata dengan gampangnya dia tidak melaksanakan nazarnya. Berarti apa? Bagaimana pengagungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ini sisi hubungan dengan pembahasan kita, bahwa orang yang tidak memenuhi nazar ini menunjukkan ada kekurangan pada tauhidnya, ada masalah pada tauhidnya. Karena orang yang bertauhid itu dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia sudah punya perjanjian dengan Allah, maka ini pakai nama Allah. Sedangkan orang saja tidak boleh kita langgar perjanjian kita. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kemudian selanjutnya Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik adalah di masaku, maksudnya masa para sahabat. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu para tabi'u at-tabi'in. Kemudian akan datang orang-orang yang persaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Ya, mendahului persaksiannya. Penjelasan hadis secara global. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa umat yang terbaik adalah 3 generasi yang disebutkan, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'u at-tabi'in. Nah, setelah 3 generasi ini mulai bermunculan ya kesesatan, kemunafikan, dan kecintaan terhadap dunia, ya, dan manusia mengikuti hawa nafsu dan menggampangkan ya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menggampangkan urusan sumpah, urusan persaksian, ya, bahkan mereka ya memberikan kesaksian sebelum diminta. Faedah dari hadis. Faedah yang pertama, terdapat penjelasan akan keutamaan 3 generasi pertama dari umat ini.
Faedah yang kedua, terdapat mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau sampaikan ini semuanya sudah terjadi. Jadi di masa 1400 tahun yang lalu, lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah sampaikan bahwa akan ada nanti orang-orang yang gampang bersumpah, tidak memenuhi nadarnya, tidak bisa dipercaya, berlomba-lomba terhadap dunia. Nabi ketika menyampaikan hadits ini belum terjadi dulu, masih di masa keemasan Islam. Namun kalau kita lihat sekarang, apa yang Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu itu benar terjadi. Semua yang Nabi sampaikan ini benar terjadi, ya kan? Maka ini merupakan tanda mukjizat. Seandainya ini bukan dari wahyu, dari mana Nabi tahu? Ya kan? Seandainya ini bukan dari wahyu, dari mana Nabi tahu? Faedah yang ketiga, haramnya bersegera dalam memberikan kesaksian. Ya, kecuali diminta mana buktinya, mana penguatnya, mana, ya kan? Kalau tiba-tiba langsung memberikan kesaksian, tidak ada yang minta juga, ya kan? Ya. Jadi haramnya bersegera dalam memberikan kesaksian sebelum diminta. Faedah yang keempat, faedah yang keempat, haramnya bersegera dalam bersumpah. Bersegera dalam bersumpah. Jadi kita tidak boleh bergampangan bersegera dalam bersumpah. Karena di situ kita menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, hubungan antara hadits dengan bab, di mana pada hadits menjelaskan akan haramnya segera bersumpah, gampang bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Nah, ini haram hukumnya. Kemudian hubungan antara hadits dengan tauhid, di mana dalam hadits menjelaskan akan haramnya segera bersumpah, gampang bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah, karena ini adalah bentuk merendahkan Allah, kurang mengagungkan Allah, dan itu bertentangan dengan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Taib, jadi selesai pada bab yang ke-62. Jadi intinya pada bab ini maja fi kathrati al-halif, tentang banyak atau sering bersumpah. Jadi orang yang bertauhid, yang menjaga tauhid, maka dia jarang bersumpah, karena dia pakai nama Allah. Maka nanti urusan-urusan besar, urusan-urusan penting, baru dia pakai bersumpah. Kalau tidak, dia tidak bersumpah, karena dia menggunakan nama Allah, ya kan? Kita masuk di bab yang ke-63, bab ma jaa fi dhimmatillahi wa dhimmati nabiyhi. Bab keterangan yang datang fi dhimmatillah, tentang perjanjian dengan Allah, wa dhimmati nabiyhi, dan perjanjian dengan nabinya. Perjanjian dengan nabinya. Tentunya kita harus ingat ada janji, janji kita terhadap Allah, dan ada janji Allah terhadap kita. Ada janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada janji kita kepada beliau. Kalau janji kita kepada Allah adalah kita beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Alastu bi rabbikum, tadi alam rahim, alastu bi rabbikum, Allah tanya, bukankah saya Tuhan kalian yang siap kalian sembah? Kalian hanya menyembahnya Dia semata? Apa jawaban kita waktu di alam rahim? Qalu bala, tentu wahai Tuhan kami.
Jadi kita sudah berjanji sebelum kita lahir di dunia ini, kita harus ingat ada janji kita di hadapan Allah. Jangan lupa itu. Jangan kita lupa janji itu. Jadi kita punya janji bahwa kita akan menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang bertauhid. Tapi ya begitulah manusia ya, sudah lahir di dunia, dimudahkan dunia, lupa janjinya, ya kan? Demikian pula sebaliknya, Allah punya janji terhadap kita. Allah punya janji terhadap kita, yaitu Allah berjanji bahwa Allah tidak menyiksa, ya, Allah tidak menyiksa. Maksudnya Allah tidak akan masukkan ke dalam neraka orang yang melaksanakan janjinya. Apa tadi? Tauhid. Jadi siapa yang melaksanakan janjinya, dia bertauhid, dia ibadah hanya kepada Allah, maka juga Allah berjanji orang yang seperti ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebenarnya dalam hadits yang sudah kita pernah bacakan ya, haqqullahi al-ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Kemudian janji kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk mengikuti beliau. Kita sudah bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan apa? Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah apa? Utusan Allah. Itu kita sudah bersaksi, sering kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah ketika azan, ketika qomat, ya, dalam sholat, ya kan? Kita sudah mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dengan kata lain, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa artinya utusan? Utusan artinya dia membawa titipan dari yang mengutusnya. Yaitu Allah mengutus Nabi kita Muhammad membawa titipan dari Allah supaya disampaikan kepada manusia. Dan Allah itu mengutus Rasulnya untuk diikuti. Ya, Allah itu mengirim atau mengutus Rasulnya untuk diikuti. Dan itu janji kita bahwa kita sudah siap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu diutus untuk diikuti. Allah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah." Kami tidak mengutus utusan kecuali untuk diikuti. Dan kita sudah katakan, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Maknanya saya bersaksi bahwa saya siap mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana buktinya? Mana buktinya? Hanya bid'ah. Salatnya menyelisihi salatnya Nabi, wudunya menyelisihi wudunya Nabi, bahkan akidahnya menyelisihi akidahnya Nabi. Padahal dia bilang, saya siap mengikuti Rasulullah. Saya bersaksi untuk mengikuti Rasulullah. Mana janji itu? Ya kan? Demikian pula Nabi SAW sudah berjanji kepada umatnya bahwa Nabi akan menjelaskan agama ini ya kepada menjelaskan semua tuntunan agama ini kepada umatnya atau kepada manusia. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidaklah meninggal dunia kecuali tugasnya sudah selesai. Tidak ada yang tersisa dari pembahasan agama Islam kecuali Nabi sudah ajarkan, sudah sampaikan. Ya. Baik, sekarang berkaitan dengan bab ini, ma jaa fi dhimmatillah wa dhimmati nabiyhi. Bab tentang perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini di pembahasan pada bab ini adalah membuat perjanjian antara dua orang. Membuat perjanjian antara dua orang. Maka jangan bergampangan membawa nama Allah, membawa nama Nabi. Jangan sampai kita tidak melaksanakan perjanjian ini. Terlalu murah nama Allah, terlalu rendah nama Nabi. Kita berjanji bikin kesepakatan, ya, kesepakatan antara dua pihak, ya, menggunakan atas nama Allah, atas nama nabinya, ya kan? Lantas kita dengan gampangnya membatalkan atau tidak melaksanakan perjanjian. Makanya kalau bikin janji, ya jangan bawa-bawa nama Allah, ya, bawa-bawa nama Nabi. Jangan sampai kita menyelisihi janji, ya. Artinya kita merendahkan Allah, kita merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud pembahasan dalam kitab ini. Ya. Contoh misalnya ketika Nabi bikin perjanjian Hudaybiyah, perjanjian dengan antara Nabi dengan kaum musyrikin Mekah. Ya, karena Nabi dilarang masuk Mekah, maka dibikinlah perjanjian, kesepakatan antara orang-orang kafir Mekah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikin kesepakatan. Tapi di situ enggak dibawa nama Allah, nama Nabi, ya kan? Ya, jangan sampai bergampangan dalam membatalkan perjanjian. Artinya lebih ringan dosanya kalau kita tidak membawa, ya, nama Allah, nama Nabi, ketimbang kita sudah pasang nama Allah, nama Nabi, lantas kita ternyata, orang Makassar bilang gaya naji, ya kan? Maksudnya bergampangan, tidak melaksanakan perjanjian. Itu maksudnya, ya, dalam bab ini. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 91, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Penuhilah perjanjian dengan Allah kalau kalian berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Dan janganlah kalian membatalkan sumpah setelah kalian menekankan sumpah itu. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Kalian sudah menjadikan Allah sebagai jaminannya. Sudah pakai nama Allah lah, ya kan? Betapa gampangnya dibatalkan. Ya, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan kalian telah menjadikan Allah sebagai jaminannya. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Jadi jangan bawa-bawa nama Allah, nama Nabi, lantas kita ternyata jadikan pelaris, ya. Orang berdagang pakai nama Allah, ya, wallah, demi Allah, ya kan? Dan semisal itu. Penjelasan ayat secara global. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar melaksanakan kesepakatan atau perjanjian, ya, perjanjian yang disepakati. Ya. Karena tidak melaksanakan kesepakatan ini merupakan bentuk dari penghinaan dan bentuk penyelewengan, ya, dan tentunya tidak sejalan
dengan Islam, tidak sejalan dengan agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan akan larangan membatalkan sumpah setelah ditekankan. Ya, dia sudah pakai nama Allah, dia sudah menjadikan Allah sebagai jaminan, maka jangan bergampangan untuk membatalkan sumpah tersebut, karena Allah itu Maha tahu dan akan membalas perbuatan ya kalian. Kalau itu kebaikan maka dibalas dengan kebaikan, kalau itu kejelekan maka akan dibalas dengan kejelekan. Faedah dari ayat. Faedah yang pertama, wajibnya melaksanakan perjanjian atau kesepakatan. Ya. Kemudian faedah yang kedua, haramnya membatalkan sumpah. Haramnya membatalkan sumpah, kecuali setelah kita bersumpah ternyata kita melihat bahwa selainnya itu lebih maslahat, maka boleh kita membatalkan sumpah kita, namun wajib membayar kafar. Contoh misalnya dia mengatakan, ya demi Allah saya tidak akan berangkat misalnya ya. Ternyata setelah dipikir-pikir kayaknya lebih bagus berangkat, gitu ya. Lebih bagus berangkat, lebih besar maslahatnya, lebih besar kebaikannya. Tapi dia sudah bersumpah dengan mengatakan demi Allah saya tidak berangkat, saya tidak akan berangkat. Ya, tapi setelah dibicarakan, dikaji kembali, ya ternyata justru lebih bagus kalau dia berangkat. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, sudah terlanjur bersumpah, ya kan? Nah, kalau seperti ini, maka dia batalkan sumpahnya, tapi wajib dia membayar denda. Ya, dendanya sudah pernah kita bahas, entah memberi makan 10 orang miskin, ya, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau membebaskan budak. Kalau tidak mampu salah satunya, maka puasa 3 hari berturut-turut. Faedah yang ketiga, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu. Ya. Hubungan antara ayat ini dengan bab, di mana pada ayat menjelaskan akan wajibnya melaksanakan perjanjian. Wajibnya melaksanakan perjanjian. Kemudian hubungan antara ayat dengan tauhid, di mana pada ayat ini menjelaskan akan haramnya membatalkan perjanjian. Ya, membatalkan perjanjian, karena membatalkan perjanjian ini merupakan tanda seorang itu tidak mengagungkan Allah. Seorang itu tidak mengagungkan Allah. Maksudnya Allah yang suruh kita kalau berjanji, ya laksanakan janjinya, penuhi janjinya, ya kan? Jadi kalau misalnya dia bergampangan dengan janji, ya, ini juga masukan ya untuk tidak gampang berjanji. Ya, kalau saya menang, gratis, ya kan? Repot nanti. Ya kalau saya ini, maksudnya karena membatalkan janji itu merupakan tanda tidak mengagungkan Allah. Dan tidak mengagungkan Allah ini merupakan tanda cacatnya pada tauhid. Cacatnya pada tauhid. Taib. Kemudian setelah itu dibawakan hadits yang panjang ya. Iya, hadits yang panjang. Iya, tentang masalah baik.
baik waktu ya, tidak mungkin kita selesaikan. Sekiranya itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, betul. Tentang persoalannya ini Ustaz. Contohnya begini Ustaz. Kalau saya dapat uangku ini, Ya. tapi kita tidak sampaikan sama orangnya ya, Ya. kita kasih. Nah, saya kasih 1 juta misalnya. Ternyata uang yang kita harapkan ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya kita kasih 500. Ya. Apakah ini sudah termasuknya? Taib, itu namanya rencana, bukan janji. Karena janji itu namanya al-ahad. Ahad itu dia bikin perjanjian, kesepakatan. Tapi kalau cuma rencana, itu rencana. Kalau rencana ya kembali ke kita, ya toh? Maksudnya kita yang ngatur. Maksudnya tidak ada urusan dengan kesepakatan yang telah disepakati. Karena memang tidak sampai kepada kesepakatan. Karena kalau sudah ada kesepakatan itu berkaitan dengan hak orang lain, kan begitu ya? Ya, hak orang lain. Tapi ini kan rencana, gitu ya, rencana. Baik sekira itu. Fadhal.